Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin Manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 14. Di awal video ini, ketika Raul berhasil mengalahkan skor tertinggi para murid baru sebelumnya, tentu saja membuat suasananya langsung hening seketika. Saat itu, Raul pun menghela napasnya berpikir, semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian, pengawas ujiannya pun menuturkan, kerja bagus. Sekarang, kembalilah ke tempat dudukmu. Dengan begitu, Raul pun langsung berjalan pergi menuju ke tempat duduknya yang sebelumnya. Tentu saja, semua mata di sana tertuju pada Raul yang masih belum menyadari hal tersebut. Kemudian Raul pun duduk di bangku yang ia tempati sebelumnya. Dan tiba-tiba saja, ia mendapatkan sebuah laporan dari Chat Guild melaporkan di lokasi tes nomor 1. Hasil tertinggi adalah 2820 poin. Tak ada perubahan. Di lokasi tes nomor 2, hasil tertinggi adalah 3612 poin. Tidak ada perubahan juga. Lokasi tes nomor 4 dan juga lokasi nomor 5, tidak ada perubahan sama sekali. Membaca laporan itu, Raul pun membalas, pantau terus dan pastikan untuk mengingat skor yang telah disebutkan tadi. Saat tesnya sudah selesai, berikan pada catatan dari murid yang mendapatkan skor di atas 2800 poin secara berurutan. Lalu Raul pun menutup Chat Guild di depannya. Kemudian sembari mengatur napasnya, ia berpikir, akhirnya selesai. Apakah ada orang lain yang menyadari ini? Saat aku mencapai tingkat expert, kekuatan fisikku tumbuh dengan cukup pesat dan latihan berat yang diberikan oleh kakakku telah meningkatkan strength milikku ke angka 68. Aku bisa saja mencetak poin 4000 dengan mudah. Tapi aku harus menyamakan levelku dengan para murid baru ini. Karena itulah, aku harus mengumpulkan informasi. Aku berpura-pura kalau aku sudah mengerahkan segalanya. Lalu, menggunakan Bisonesis untuk memperkecil daya hantaman dari pukulanku. Aku juga harus menggunakan kalkulator yang disediakan oleh sistem game ini untuk memastikan seranganku tepat sasaran. Aku tidak tahu apakah aku harus melakukan ini semua. Tapi, ancaman yang sebenarnya masih belum kutahui. Jadi, akan lebih baik kalau aku menyembunyikan diri lebih lama lagi. Aku akan menyembunyikan diri sampai ada player lain yang muncul. Kekuatanku dalam pandangan tertentu adalah kekuatan yang dianggap aneh oleh orang-orang. Aku sering memamerkan kekuatanku sebagai pemegang keringat nomor 1 di kehidupanku yang dahulu. Dan karena itu juga, para guild-guild besar itu menganalisa skillku, lalu mulai memburuku. Aku harus terus-terusan kabur. Sampai pada akhirnya, aku kehilangan nyawaku. Dan aku tidak akan melakukan kebodohan yang sama lagi kali ini. Menyembunyikan diri, lalu membunuh mereka yang suka pamer kekuatan. Hampir seperti itulah diriku kali ini. Beberapa saat kemudian, pengawasnya pun menuturkan, tes pertama hampir selesai. Bersiaplah untuk tes yang selanjutnya. Mendengar hal itu, Raul pun segera membuka sebuah buku di mana berisikan tahap-tahapan ujian di sana. Lalu berpikir, aku terlalu banyak berpikir. Periksa statusku sebelum tesnya berakhir. Status open. Tes selanjutnya adalah halang rintang. Tes itu mengandalkan strength dan agility. Jadi aku harus mengendalikan diri. Aku harap Dalton dan James melakukan usaha terbaik mereka. Pada tes kali ini, aku ingin melihat di mana tingkatanku berada. Sementara itu, sebuah keberuntungan untuk bisa menjadi salah satu keturunan dari sang Sword Master, keluarga Duke Marquis. Tapi, saat membahas soal pembagian tanggung jawab, Duke Marquis tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk belajar mempelajari ilmu pedang. Tapi keturunannya tetap ingin menjadi pemegang peringkat nomor 1. Jadi mereka selalu melakukan yang terbaik.
bahkan membuat pewaris mereka, Dalton, menghadapi banyak tekanan dari keluarganya. Pastikan kau selalu melakukan yang terbaik. Jangan sampai kamu merusak nama baik kakekmu. Sebagai cucu dari sang Swordmaster, kamu harus menangkan turnamen ini. Tentu saja, Dalton tidak senang akan hal itu. Karena bakatnya, dia dipaksa untuk menjadi yang terbaik. Dia tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya. Tapi itu membuatnya tidak senang. Karena dia memiliki personality yang santai. Dia memutuskan untuk masuk ke akademi untuk membebaskan dirinya dari rasa latihan yang kebosanan. Namun hari itu, Dalton yang tengah bersantai setelah melaksanakan ujiannya, dirinya tiba-tiba saja terkejut ketika merasakan suasananya berubah, yang membuatnya berpikir, kenapa ada tes di hari pertama penerimaan murid baru? Aku harusnya diam saja di rumah, lalu tidur seharian. Kenapa suasananya tiba-tiba ribut? Hah? Wah, ini di luar perkiraanku. James ada di peringkat kedua. Aku memang selalu mengenang darinya di dalam pertandingan, tapi dia adalah orang terbaik dari semua yang pernah aku lawan. Tapi ternyata ada orang yang lebih kuat darinya. Ini menarik. Apa nama orang yang ada di peringkat 1 tadi itu? Raul. Aku pernah melihatnya, tapi entah di mana. Kalau tidak salah. Di saat Dalton tengah berpikir seperti itu, pengawas ujiannya berteriak, "Semuanya, kita akan pindah ke lokasi selanjutnya. Lamar balislah." Saat itu, Dalton tiba-tiba saja melihat ke arah Raul yang juga akan pergi dari ruangan itu, yang membuatnya langsung mengejarnya berkata, "Permisi, apakah Anda Raul?" Mendengar perkataannya, Raul pun menghentikan langkahnya berbalik membalas, "Maaf, Anda siapa ya?" Tatkala Raul berbalik menatapnya, Dalton pun merasa terkagum dengan wajahnya, yang membuatnya berpikir, aku merasa seperti melihat kelihatan cahaya emas di matanya. Dia terlihat cukup kuat, tapi dia masih berada di bawahku. Kemudian, setelah tertegun seperti itu, Dalton pun yang lumayan gugup berkata, saya Dalton." Dengan sikap acuhnya, Raul pun langsung pergi meninggalkan yang menimpali. Baiklah, jika tidak ada yang ingin dibicarakan dengan saya permisi dulu." Tentu saja, sikap Raul tersebut membuat Dalton merasa aneh. Namun meski dirinya sempat kembali untuk menghentikannya, Raul terus saja melangkah pergi meninggalkannya, yang membuat Dalton terdiam menatapnya berpikir, sudah lama sejak terakhir kali aku merasa diabaikan seperti ini. Tidak mungkin dia tak tahu siapa aku. Orang-orang biasanya akan berbicara panjang lebar denganku saat mereka mengetahui identitasku. Tapi reaksinya tadi cukup unik. Aku jadi makin penasaran. Aku ingin tahu ekspresi macam apa yang akan ia tunjukkan saat kalah denganku di ujian nanti. Di saat kemudian, para murid baru pun telah tiba di sebuah lapangan, di mana itu adalah lokasi ujian keduanya. Di saat para peserta lainnya tengah berbaris menunggu gilirannya masing-masing, terlihat Raul yang memperhatikannya berpikir, ternyata tesnya cukup simpel juga. Mereka akan memberi secepat apa aku bisa berlari melewati rintangan yang telah disiapkan. Masalahnya adalah kami harus berlari menggunakan armor baja lengkap dan ada beberapa jebakan di dalam lokasi ujian. Di saat Raul tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba ia terdengar pengumuman yang menyebutkan jika ada beberapa murid yang gagal melakukan ujiannya. Nomor sekian gagal, nomor sekian gagal. Tentu saja pengumuman itu membuat para murid baru lainnya terkejut bersamaan. Apa? Cepat sekali. Sudah beberapa orang didiskualifikasi. Aku dengar mereka mengubah beberapa hal di lokasi ujiannya saat Wakil Presiden Gray datang. Apa yang mereka ubah? Tak ada satupun dari mereka yang lulus tadi kan? Saat itu, Raul pun yang mendengar ocehan mereka berpikir, mereka adalah murid di kelas bawah, tapi sudah ada 100 peserta yang gagal. Di tes ini, pasti ada sesuatu di dalam sana. Namun, tiba-tiba saja terdengar kembali pengumuman yang mengatakan jika ada peserta yang lolos dengan waktu 13 menit 23 detik dan juga 12 menit 52 detik,
yang membuat Raul langsung meriksa papan skor tertinggi sembari berpikir, oh akhirnya mari kita lihat secepat apa mereka sekarang. Oh, catatan waktu itu yang terbaik untuk saat ini 9 menit 12 detik. Tak ada perubahan terlalu besar. Oh, itu dia. Ayo lihat secepat apa mereka sekarang. Lalu di saat Raul bersiap, Dalton yang rebahan di sampingnya kini ikut bangun lalu bergumam, ini hampir masuk giliranku. Sebaiknya aku bersiap sekarang. Oh, sudah giliranku kah? Di saat Dalton, James dan juga Raul melangkah bersama, Raul pun bertanya pada Guilched, ada perubahan kah? Anggota guildnya pun yang ditugaskan untuk memeriksa tempat lain membalas, masih belum tuan, skor terbaik saat ini adalah 7 menit dan sedikit perubahan. Raul pun menimpali berita semuanya dan beritahu aku nanti dan juga terus kirimkan padaku kabar terbaru dalam grupku saat ini. Saat itu Raul pun berpikir ada terlalu banyak tes yang dilakukan dalam satu waktu, agak sulit untuk menyamakan waktunya. Jadi aku akan berusaha sebisaku untuk memantau mereka semua. Kemudian setelah Raul tiba di lokasi ujiannya, pengawas ujiannya pun menjelaskan, nomor 285, Raul, saya akan menjelaskan aturannya. Semua jebakan dan rintangan yang ada di lokasi adalah illusion spell, tapi damage-nya akan tetap sama seperti rintangan asli, dan itu juga akan dicatat. Jika damage yang tercatat melebihi damage yang bisa diterima armor yang Anda gunakan, Anda dinyatakan gagal. Setelah pengawasnya menjelaskan hal itu, Raul pun yang telah bersiap langsung berlari. Setelah pengawas ujiannya berkata, nomor 285, mulai! Dengan begitu, Raul pun langsung berlari sembari berpikir, armor ini cukup tua, bahkan berat, dan membuatku sulit bergerak. Aku paham sekarang kenapa banyak murid yang gagal di awal tadi. Tapi ini bukan apa-apa bagiku. Aku sudah tumbuh menjadi lebih kuat setelah aku mencapai level expert. Oh, rintangan nomor 1, arus air. Ini adalah illusion spell, tapi terasa sangat nyata. Berapa banyak magic stone yang mereka gunakan untuk ini? Mereka memasang ini hanya untuk ujian penerimaan. Benar-benar sebuah pemborosan. Rintangan nomor 2. Kini Raul pun telah tiba di sana. Meskipun banyak jebakan yang muncul di sana, Raul dengan mudah melewatinya dan ia pun langsung berlari dengan mudah tanpa penghalang apapun. Meskipun rintangan baru muncul di mana ada 3 anak panah yang melesat ke arahnya, Raul menggunakan pedangnya untuk menangkis semua belati itu. Kemudian, meskipun jalannya runtuh, Raul mempercepat gerakannya bersamaan dengan munculnya sebuah chat guild yang mengatakan James dan Dalton bergerak dengan sangat cepat. Mereka akan menyelesaikan tesnya dalam waktu 5 menit. Melihat hal itu, sembari terus melangkahkan kakinya, Raul membalas, apakah ada orang lain yang perlu kuwaspadai? Anggota guildnya melanjutkan, kadang dari Randall juga bergerak dengan cepat, tapi dia masih ada di bawah James dan Dalton. Saya juga melihat orang-orang berbakat lain di sini. Mereka kelihatannya melakukan ujian ini dengan santai. Dilihat dari cara mereka menghindari jebakan itu, mereka kelihatannya tidak peduli dengan catatan waktu mereka. Membaca laporannya, Raul pun menimpali. Catat mereka semua secara terpisah, dan juga tetaplah berikan aku update soal perkembangan Dalton dan James. Setelah membaca dan membalas chat guildnya, tiba-tibalah Raul di rintangan sebuah jembatan. Ia menghubungkan 2 tebing, di mana ada beberapa meriam di tebing yang lainnya. Dan video kali ini pun diakhiri dengan, meskipun saat itu Raul merasa akan merepotkan, dirinya langsung mengambil pedang di punggungnya. Dan dengan satu hentakan, Raul pun langsung menerjang maju melewati jembatannya. Rintangan ini tidak akan bisa menghentikanku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.